warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iftitha Salsabila dari kelas M232. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelas 4 yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iftitha Salsabila dari kelas M232. Di sini, saya akan menjelaskan materi dari kelas 4 yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Selamat menyaksikan. Indahnya keragaman di negeriku. Indonesia adalah negara yang terkenal karena keberagamannya. Pada materi ini, saya akan membahas lebih dalam tentang keindahan keberagaman suku, agama, budaya, dan tradisi yang ada di Indonesia. Di sini, kita akan memahami bagaimana keberagaman ini menjadi kekayaan yang harus kita jaga secara bersama-sama. Nah, sebelum memasuki materi lebih dalam, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu keragaman. Keragaman adalah perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Di Indonesia, keragaman mencakup suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Semua ini menjadikan Indonesia sebuah negara yang unik dan kaya. Keragaman adalah bukti bahwa perbedaan bisa menjadi kekuatan jika kita saling menghormati dan bekerja sama. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah suku bangsa yang berada di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku memiliki ciri khas yang unik, seperti bahasa, pakaian adat, rumah adat, dan tradisi. Misalnya, suku Jawa terkenal dengan batiknya, suku Batak dengan ulos, suku Dayak dengan rumah panjang, dan suku Bugis dengan perahu pinisinya. Keberagaman suku bangsa ini membuat Indonesia kaya akan budaya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, materi selanjutnya itu ada keberagaman agama. Indonesia adalah rumah bagi 6 agama utama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadah, tradisi, dan ajaran yang unik. Meski berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan cinta kasih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk saling menghormati satu sama lain, termasuk saat orang lain menjalankan ibadahnya. Nah, materi ketiga yaitu ada keragaman budaya. Budaya Indonesia sangat beragam, mulai dari tarian, makanan, hingga musik tradisional. Misalnya, tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari piring dari Sumatera Barat. Makanan khas seperti rendang dari Padang, papeda dari Papua, dan sate dari Madura menunjukkan betapa kaya cita rasa Nusantara. Selain itu, alat musik seperti angklung, gamelan, dan kolintang memperlihatkan keindahan seni tradisional Indonesia. Semua ini adalah warisan yang harus kita lestarikan secara bersama-sama. Nah, materi selanjutnya itu ada manfaat keragaman. Keberagaman memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Dengan keragaman, kita bisa belajar menghormati perbedaan, memperkaya budaya bangsa, dan memperkuat persatuan. Indonesia juga dikenal dengan dunia karena keberagamannya, yang membuat kita bangga menjadi bagian dari bangsa ini. Keberagaman adalah kekuatan besar jika kita bisa menjaganya dengan baik. Nah, setelah membahas manfaat keragaman, keragaman tak luput pula dari yang namanya tantangan. Meskipun keragaman itu indah, ada tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan konflik. Untuk itu, kita harus belajar saling menghormati, tidak memaksakan kehendak, dan menyelesaikan masalah dengan cara damai. Dengan begitu, keberagaman tidak akan menjadi penghalang, melainkan menjadi sumber kekuatan bagi kita semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu kebudayaan yang berada di Indonesia, dan kebudayaan itu adalah Sulawesi Selatan, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai warisan tradisi dan identitas yang unik. Sulawesi Selatan dikenal sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan kekayaan budaya yang luar biasa. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku seperti
Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, yang dimana masing-masing memiliki tradisi, seni, dan adat istiadat yang khas. Kebudayaan ini tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga mencerminkan keberagaman dan kekuatan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas adat, tradisi, dan seni yang berada di Sulawesi Selatan. Adat dan tradisi Sulawesi Selatan sangat beragam. Salah satu tradisi yang terkenal adalah Mapaci, upacara adat Bugis Makassar sebelum pernikahan untuk menyucikan calon pengantin. Selain itu, ada Rambu Solo, upacara pemakaman adat Toraja yang penuh ritual sebagai penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Dan tradisi lainnya adalah Sayang Patukduk, perayaan khas suku Mandar untuk anak-anak yang telah khatam Al-Quran, diiringi arak-arakan kuda hias. Dalam seni dan kerajinan, Sulawesi Selatan memiliki sutra Bugis dan dengan motif tenunan yang indah, ukiran Toraja yang kaya filosofi, dan perahu pinisi, warisan budaya yang diakui dunia oleh UNESCO. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah adat dan filosofi yang ada di Sulawesi Selatan. Rumah adat di Sulawesi Selatan memiliki keunikan tersendiri. Tongkonan, rumah adat Toraja, memiliki desain atap melengkung seperti perahu dan dihiasi ukiran penuh makna spiritual. Sedangkan rumah panggung Bugis Makassar mencerminkan harmoni antara manusia dengan lingkungan. Filosofi hidup masyarakat Sulawesi Selatan juga sangat kuat. Sirik Napace menjadi pedoman hidup yang mengajarkan pentingnya menjaga harga diri dan memiliki empati. Sementara itu, Aluk Todolo, kepercayaan tradisional Toraja, mengatur hubungan manusia dengan leluhur dan alam, mencerminkan keseimbangan hidup. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan saya bahas adalah kuliner yang ada di Sulawesi Selatan. Kuliner khas Sulawesi Selatan mencerminkan cita rasa yang kaya. Coto Makassar dan palu basah adalah sup daging berbumbu rempah yang populer, sementara kapuruk cangkuning adalah hidangan nasi kuning khas Bugis. Semua makanan ini menunjukkan keanekaragaman budaya yang tercermin dalam kuliner. Secara keseluruhan, kebudayaan Sulawesi Selatan adalah kekayaan yang mencerminkan identitas masyarakatnya, tradisi, seni, dan falsafah hidup yang diwariskan secara turun-temurun perlu dijaga dan dilestarikan untuk memperkuat persatuan dan kebanggaan bangsa. Nah, setelah membahas beberapa banyak materi mengenai keberagaman, dapat kita simpulkan bahwa keberagaman adalah kekayaan terbesar bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan perbedaan yang ada, karena itulah yang membuat Indonesia menjadi unik dan istimewa. Dengan saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga persatuan, kita dapat hidup damai di tengah keberagaman. Mari kita saling untuk terus menjaga kebersamaan agar Indonesia semakin maju dan sejahtera. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai keragaman yang ada di negeriku. Terima kasih, saya Iftitha Salsabila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.